Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daniel Armando Julius, sebagai peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Nah, pada kali ini kita akan membuat learning journal learning journal kembali, yaitu mengenai materi pada agenda kedua. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah membuat learning journal mengenai materi di agenda satu. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang telah kita pelajari di agenda 2 pada latihan dasar CPNS tahun 2025 ini. So, kita langsung masuk aja. Jadi, yang menjadi materi pada agenda kedua latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025, yakni mengenai berakhlak. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih itu berakhlak? Nah, berakhlak ini merupakan akronim. Jadi, kepanjangan dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu merupakan kepanjangan dari berakhlak. Lalu, siapa yang menjadi pencetus berakhlak itu? Nah, yang menjadi pencetus berakhlak ialah Presiden Joko Widodo yang diluncurkan pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Nah, tujuannya adalah dengan adanya core values atau nilai-nilai dasar ASN ini diharapkan dapat menjadi semboyan dan mempercepat transformasi ASN gitu. Jadi Presiden Joko Widodo berharap dengan adanya core values ini bisa menjadi budaya kerja atau semboyan atau pondasi seorang aparatur sipil negara gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke dasar hukum. Apakah ada dasar hukum dari berakhlak ini? Oh, tentunya pasti ada. Yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tepatnya pada pasal 3. Dan didukung oleh SE atau Surat Edaran Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Nah, itu tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Itu merupakan dasar hukum dari berakhlak ini, guys. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengertiannya. Tadi kan ada beberapa poin ya. Ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, harmonis, kolaboratif, gitu, dan yang lain sebagainya. Nah, pengertiannya adalah apa? Kita masuk ke yang pertama. Berakhlak. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan maksudnya adalah ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi pekerjaan sebagai ASN ini orientasinya hanya pelayanan. Jadi kita sebagai ASN ini melayani, melayani, melayani. Siapa yang dilayani? Masyarakat. Itu yang dimaksud dari berorientasi pelayanan. Dan di dalam berorientasi pelayanan itu ada kode etik atau kode perilakunya. Di mana kode etik atau kode perilaku yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Gimana kita mau memberikan pelayanan yang prima kalau kita tidak tahu apa sih yang dimauin dari masyarakat ini, apa sih yang dimaui dari ibu dan bapak ini gitu. Jadi kita harus memahami dan mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ramah, minimal dari ramah itu implementasinya kita bisa melakukan 3S atau senyum sapa salam. Nah, kita nggak boleh jadi ASN yang angkuh. Justru kita itu harus sadar posisi kita bahwa kita adalah pelayan. Jadi setiap kita ketemu masyarakat, bukan masyarakat yang harus datangi kita memohon-mohon, tidak. Sebagai ASN, kita ketemu masyarakat, kita senyum, kita sapa, pagi bapak, pagi ibu, kita salam. Ada yang bisa dibantu bapak ibu. Jadi kita ini harus sadar posisi kita bahwa kita ini pelayan masyarakat, gitu, Pak. Dan itu poin yang lama. Kemudian cekatan solutif dan dapat dianggarkan. Jadi kita setelah kita bertanya apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu, kita harus langsung mengerjakannya dengan cepat. Jadi kita harus memberikan solusi jika memang solusi diperlukan dan kita memang harus dapat diandalkan. Jadi tidak ada celah bagi masyarakat untuk berkata, ah
ASN di sini lambat, ASN di sini saya tidak dilayani dan lain sebagainya. Kalau sudah ada kritik-kritik seperti itu, berarti ASN tersebut tidak menerapkan nilai-nilai dari akhlak. Kemudian kode etik atau kode perilaku yang ketiga adalah melakukan perbaikan tidak henti. Nah, jadi manusia ini kan tidak ada yang sempurna. Tapi tidak salah kalau terus berusaha menjadi sempurna, bukan? Nah, terus berusaha menjadi sempurna inilah yang dimaksud dari perbaikan, perbaikan, selalu melakukan perbaikan. Tidak ada orang yang langsung pintar, langsung jenius, langsung cerdas, langsung paham. Sama halnya dengan penerapan berakhlak ini. Mungkin tidak semua betul-betul memahami dan tidak semua langsung bisa menerapkan. Tapi kita mau terus mengevaluasi diri, mau terus melakukan perbaikan jika kita ada kekurangan. Nah, itulah yang dituntut dari berorientasi pelayanan ini. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Setelah ada A. A itu adalah akuntabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntabel? Akuntabel itu merupakan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Siapa yang memberikan kepercayaan? Masyarakat. Bertanggung jawab atas kepercayaan berarti masyarakat itu yang mempercayakan kita sebagai ASN gitu. Nah, kita itu tidak boleh mengecewakan gitu. Kenapa saya bilang di awal adalah masyarakat? Karena kita harus memahami pemerintah itu bekerja untuk rakyat dan dari rakyat oleh rakyat. Jadi sebenarnya bisa dikatakan rajanya negara Indonesia ini adalah rakyat, bukan pejabat-pejabat tinggi, bukan presiden dan wakil presiden, tapi rajanya atau Tuhannya negara ini adalah rakyat. Maka dari itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat harus dapat kita pertanggungjawabkan gitu. Begitupun oleh instansi yang lebih kecilnya adalah oleh instansi itu. Kepercayaan yang diberikan oleh instansi kepada kita, misalnya kepercayaan jabatan, termasuk sesimpel kepercayaan tugas dan fungsi, itu harus kita lakukan dengan baik karena kita sudah dipercayakan gitu. Nah, ada juga beberapa kode perilaku atau kode etik di poin akuntabel. Yang pertama itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan efisien gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kita masuk ke poin dari berakhlak yang ketiga. Ber udah, A udah, K. K itu adalah kompeten. Kompeten pengertiannya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, kode etik atau kode perilaku dari kompetennya itu adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi zaman itu kan selalu berkembang. Nah, sebagai ASN kita ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus mau meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Atau mungkin sesimpel zaman dahulu teknologi itu belum terlalu diimplementasikan. Dulu itu masih pakai HP kecil kalau kalian tahu dan belum ada Android, belum ada touchscreen, HP touchscreen gitu. Tapi ASN zaman dulu yang masih bekerja sampai sekarang, kalau dia tidak mau meningkatkan kompetensi dirinya untuk memahami teknologi itu, ya dia akan tertinggal, dia akan mundur gitu. Nah, kita ini diminta untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ada tantangan-tantangan baru yang datang, kita siap. Itu hanya salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Jadi di saat kita sudah memahami akan sesuatu, di situ kita diminta untuk mau mengajari orang lain. Misalnya contohnya seperti teknologi tadi itu. Nah, seharusnya kita memahami terlebih dahulu baru kita mengajarkan. Gimana kita mau mengajarkan orang lain sedangkan kita tidak paham gitu. Nah, di saat saya sudah memahami, oh cara pakai Android begini, 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 begini. Nah, kalau aplikasi pemerintahan, misalnya aplikasi surat elektronik gitu. Oh, aplikasinya ini, cara pakainya gini-gini. Di saat saya sudah memahami,
Saya membagikan itu kepada pegawai lain misalnya, mengajarkan dia. Nah, itu poin dari membantu orang lain belajar. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini mudah dipahami ya. Terbaik. Ter itu berarti paling. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada kita gitu kita laksanakan dengan paling baik, dengan hasil yang terbaik. Kemudian setelah kompeten ada harmonis. Harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Indonesia merupakan negara majemuk, berbagai suku, budaya, agama, ras, banyak sekali di Indonesia ini, beraneka ragam, bermacam-macam. Nah, di poin harmonis ini kita diminta untuk dapat saling peduli dan menghargai perbedaan, di mana kode perilaku atau kode etik yang dapat kita lakukan, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi sebagai ASN, kita itu nggak boleh pilih-pilih lah istilahnya. Eh, ini konteksnya kalau ASN dan masyarakat ya. Ada masyarakat datang, dia masyarakat berada. Terus kita layani dengan baik, kita ramah, kita cekatan, kita solutif seperti yang tadi, beberapa poin tadi. Nah, setelah itu ada masyarakat dengan pakaian lusuh datang ke kita. Jadi terus kita malas melayaninya. Kita cuekin, kita biarin. Nah, kita ASN nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh melihat latar belakang orang lain. Kita harus sama, kita harus memberikan keadilan. Entah orang miskin, orang kaya, entah orang berpengaruh atau tidak, kita harus melayani mereka dengan baik, melayani, memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang kedua itu adalah suka menolong orang lain. Nah, ini konsepnya agak mirip dengan kompeten membantu orang lain. Nah, di sini menolong orang lain dalam artian dengan tujuan peduli, gitu. Seperti pada pengertian harmonis itu, kita peduli dan kita menghargai perbedaan. Jadi kita tidak pilih-pilih juga dalam menolong gitu. Itu satu sukuku. Itu satu agama sama aku. Kutolong ah, kutolong ah. Di saat ada orang kesusahan tetapi berbeda dengan kita, ah, aku beda suku sama dia. Ah, aku beda agama sama dia. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang pastinya kaitannya dengan harmonis ini adalah seperti yang tadi saya bilang, negara ini kan negara majemuk. Nah, jangan kita membuat perselisihan. Jangan kita membuat pertentangan. Justru kemajemukan yang ada itu harusnya bisa melengkapi kita. Bukan malah kita membanding-bandingkan, akhirnya terjadi keributan, terjadi pertentangan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Kemudian next, yang selanjutnya itu ada loyal. Loyal ini pengertiannya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kode etik atau kode perilakunya adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada negara dan pemerintahan yang sah. Nah, di sini tidak ada tulis saya setia kepada orang yang kuat atau orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki banyak uang. Tidak ada kan? Bahkan yang pertama disebutkan adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945, dasar negara. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Caranya gimana? Mudah, mudah. Jadilah teladan. Jangan merusak citra pimpinan atau citra instansi atau negara. Contoh, kita membuat suatu masalah, pasti ditanya, itu dari mana ya? Itu anak buahnya siapa ya? Nah, itu salah satu contohnya. Bisa, bagus jika dibilang seperti itu, tapi kalau prestasi, misalnya kita berprestasi, baru orang bertanya, itu anak buahnya siapa ya? Itu dari instansi mana ya? Nah, itu bagus. Tapi kalau kita bikin masalah, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu, nah itu kita sudah mencemarkan nama baik kita sendiri sebagai ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Kemudian yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya ada adaptif. Adaptif itu adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, di mana kode perilakunya ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Ini saya rasa bisa mudah dipahami ya. Kemudian ada yang terakhir,
kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif, sifat kita kolaboratif. Kita melakukan kolaborasi, nah, kerjasama. Nah, kode etik atau kode perilaku dari kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi di saat ada tugas ke kita. Nah, kalau misalnya dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi, tugas itu bisa lebih cepat selesai, tapi yang terpenting hasilnya lebih baik. Kenapa tidak? Itu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk pihak-pihak lain berkontribusi selama itu tidak melanggar aturan. Dan selama itu benefitnya lebih baik daripada kita kerjakan sendiri, kenapa tidak? Gitu. Kemudian yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, contoh, saya bekerja sama dengan orang lain. Saya melakukan kesalahan. Ada dua pilihan. Saya mengaku, mungkin saya akan malu karena saya melakukan kesalahan. Tapi setelah saya mengaku, kita bisa langsung mencarikan solusi. Atau saya diam-diam, tapi hasil dari kerjasama kami itu nantinya tidak baik outputnya gitu. Tinggal kita memilih yang mana. Dan ASN ini diminta untuk terbuka dalam bekerja sama. Jadi justru di saat saya bekerja sama dengan orang lain dan saya melakukan kesalahan, saya harus langsung mengakui itu. Karena saya lebih memilih gimana supaya hasil kerjasama kita ini outputnya bagus, baik gitu. Jadi setelah saya mengakui jika saya berbuat kesalahan, setelah itu justru akan lebih cepat dan langsung bisa dicarikan solusi kan? Itu. Kemudian yang poin ketiga dari kolaboratif adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi kita sebagai ASN itu selama tidak melanggar aturan, kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Entah sumber daya manusia, sumber daya juga kan. Nah, misalnya atau sumber daya yang dimaksud bisa perlengkapan, peralatan. Selama tidak melanggar aturan, kita bisa memanfaatkan itu jika tujuannya untuk melayani itu. Jadi saya menyimpulkan berakhlak ini diciptakan targetnya adalah untuk masyarakat. Jadi dengan adanya berakhlak ini semua diberikan kepada masyarakat. Siapa yang memberikan? ASN. Jadi saya bersyukur di saat latihan dasar kita sudah dapat memahami tentang berakhlak. Jadi pada saat nanti kita diangkat, kami terutama calon pegawai negeri sipil tahun 2025 diangkat, kami sudah memahami apa itu berakhlak dan kami bisa langsung menerapkannya ke masyarakat. Nah, jadi dengan adanya core values berakhlak ini sangat baik. Jadi ASN bukan hanya kerja template atau mengerjakan hal-hal yang berulang, tapi dia memiliki dasar-dasar, memiliki prinsip istilahnya yang harus dilakukan oleh ASN. Nah, demikian materi yang dibahas pada agenda 2 latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025. Dan oh ya, selain itu kami juga tidak hanya membahas mengenai pengertian berakhlak apa, kode etik dan kode perilakunya apa, contoh nyatanya apa, tidak hanya itu. Kami juga membuat role model. Role model siapakah pejabat yang menjadi role model kita dan apa saja yang telah dilakukan yang berkaitan dengan berakhlak. Jadi kan berakhlak ada berorientasi pelayanan. Jadi contoh seorang pejabat ini adalah seorang bapak-bapak. Bapak itu sudah melakukan apa dalam konteks berorientasi pelayanan? Bapak itu sudah melakukan apa dalam konteks loyal? Bapak itu sudah melakukan apa dalam konteks adaptif dan yang lainnya? Dan bukan hanya subjek pejabat. Kami juga telah membuat eh, subjeknya adalah komponen atau unit gitu. Jadi misalnya ada sebuah unit. Nah, unit ini kaitannya dengan berakhlak, dia ini sudah melakukan apa saja. Sama seperti yang tadi, tapi hanya perbedaan subjek. Kalau yang tadi itu pejabat, berarti subjeknya itu perorangan, sedangkan kalau yang instansi atau unit, berarti subjeknya itu adalah kelompok atau unit kerja.
Jadi kita benar-benar pada agenda kedua ini kita benar-benar dituntut untuk dapat memahami apa itu berakhlak supaya itu bisa menjadi dasar kita sebagai pelayan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.